akun Facebook kita, itu akan menjadi hal yang akan dipercaya oleh orang-orang yang sudah menaruh respect kepada kita. Itu masuk dalam ranah dakwah. Maka ikhwatal Islam, semakin terbukanya akses masing-masing kita mendapatkan media, maka masing-masing kita itu juga secara gak langsung punya ranah dakwahnya masing-masing. Itu terbukti sekarang orang-orang yang diikuti tidak harus orang yang berilmu, tapi yang penting subscribernya banyak, followersnya banyak. Gak peduli bahwa dia followersnya naik gara-gara konten dia mendidik atau karena dia beli followers, itu gak peduli. Bahkan salah satu ada yang memberikan bocoran, biar konten kita itu diakui oleh banyak orang, cakupannya luas. Pertama, pancing dengan beli followers. Karena sudah banyak, ini cara curang ya. Karena banyak, jadi banyaknya tadi adalah para mungkin ya buzzer-buzzer seperti itu ya, atau konten-konten bodong. Ketika mereka nge-view banyak, otomatis orang-orang yang sebelumnya seharusnya tidak kena akun kita, konten kita, akhirnya mereka akan mendapatkan. Bahkan sampai ke titik itu. Maka sampai titik itu, lalu apa yang akan dipertanggungjawabkan dalam dunia dakwahnya? Itulah kenapa ikhwatal Islam selalu akan relate al-qaul qabla al-ilmu qabla al-qauli wal amal. Berilmu sebelum ucapan dan praktek. Nah, sebelum kita berselancar di media sosial, ketahui ilmunya. Ilmu tidak harus tentang hal-hal yang baik, tapi juga hal-hal yang buruk, suka fitnahnya, agar kita bisa mengantisipasi. Dan itu yang dilayangkan oleh salah seorang sahabat Nabi SAW ketika bertanya kepada Nabi tentang ciri-ciri fitnah nanti di akhir zaman. Ditanya mana yang buruk, agar tidak tertimpa. Makhafatul fitnah ayyudrikani. Takut fitnah itu akan menimpa kita. Yaitu dengan apa yang disajikan oleh orang-orang yang berpengalaman dalam dunia dakwah, itu akan sangat membantu kita sekali. Poin yang ke-30 yang menjadikan seorang dai itu akhirnya memiliki karakter yang lemah, tidak siap dalam dunia dakwah yang sesungguhnya, justru malah cenderung akan berpeluang merusak dunia dakwah, adalah lemahnya figur teladan. Qudwah ini sudah sampai menjadi bahasa Indonesia harusnya ya. Qudwah hasanah. Lemahnya figur teladan yang diteladani dalam pembelajaran ilmu. Atau ya bisa jadi nggak ada. Bisa jadi nggak ada. Terkhusus dalam pembahasan akhlak dan perilaku. Unggah-ungguh perilaku dan sebagainya. Kenapa? Karena hal ini tidak ada di internet, nggak ada di YouTube. Dan ini sudah ada menjadi warning dari para salafun salih terdahulu. Disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, min usuli ahli sunnah wal jamaah ad-da'watu ila makarimil akhlaq. Termasuk di antara dasar dari akidah dakwah ahli sunnah wal jamaah itu adalah menyeru kepada akhlak yang baik. Berarti yang perlu digarisbawahi, semakin orang itu berilmu, seharusnya semakin beretika dan berakhlak. Dia harus mau mengedepankan etika dan akhlaknya daripada keinginan atau kepentingan pribadinya. Itu kaidah dasar dalam usul paling pokok dalam dakwah Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau ternyata dia mengakunya mendakwahkan sunnah, tapi ternyata dakwahnya tidak menunjukkan akhlak, tidak terbiasa dengan perbedaan pendapat, ada beda pendapat sedikit langsung dihina personal orangnya, atau bahkan dikucilkan orang-orang yang di sekitar orang yang dianggap salah tadi, maka dakwah atau adab yang mana yang diusung dalam kepentingan dakwah ini? Ada satu konten yang paling baru, statusnya Dr. Ali Musri Samjan Putra hafizahullah ta'ala, yang paling baru, silakan dicek di Facebook. Kalau kita menemukan kesalahan dari seorang ulama atau alim ulama, pertama, tetap hormati. Kedua, nasihati, luruskan kesalahannya ketika sendiri. Itu etika ketika kita menasihati seorang ulama. Dan yang ketiga, cukup peringatkan murid-muridnya dari kesalahan sang alim. Jangan diboikot.
Cukup ingatkan murid-murid si alim tadi, ustadzmu salah di titik ini. Hati-hati. Ya siapa yang menjamin seorang ustadz akan lurus? Tetap akan ada kesalahan-kesalahan. Kullu bani Adam khata'. Itu wajar. Dan itu salah satu langkah seseorang itu terpelajar. Yaitu adalah belajar daripada kesalahan sebelumnya. Bahkan kalau kita melihat Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullahu ta'ala, sebelum akhirnya beliau wafat sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah, memiliki 2 fase sebelumnya. Mu'tazilah, kemudian Asy'ariyah, yang terkenal hari ini para pengikutnya adalah masih di fase yang kedua, dan kemudian ketika beliau wafat sudah di atas manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Abul Hasan Al-Asy'ari. Karena memang sangat dekat ya. Ala kulli hal, dan ya, jangan kemudian, wah ini muridnya Ustadz Fulan, gak usah disopo, gak usah dirurui, kemudian diputus tali silaturahim, atau dibalik alasan tahdzir misalkan, peringatan. Peringatannya dengan apa? Gak usah disapa. Akhlak yang mana itu? Lah Rasulullah SAW pernah melakukan hal demikian kepada sahabatnya. Pertanyaannya, itu Rasulullah, yang mana sumber kebenaran itu mutlak dari beliau SAW. Dan beliau seorang pemimpin yang mengatur aturan. Sehingga yang ditahdzir, yang diberi peringatan adalah orang-orang yang tidak memiliki akses kekuatan kepada orang yang memberikan pengaruh tahdzir tadi. Kalau yang menghukum ternyata nggak lebih kuat posisinya, yang ada justru malah menimbulkan perpecahan. Beda metode pembelajaran seorang ayah kepada anak usia 10 tahun ke bawah. Kenapa? Karena si anak ini tidak memiliki pengaruh apapun terhadap ayahnya, dan ayah memiliki pengaruh kepada anaknya full. Ketika anak sudah berusia baligh, usia 15 tahun, 16 tahun, berbeda konsepnya. Pendidikan, cara mengajak orang tua kepada anak itu sudah berbeda. Kenapa? Karena anak sudah mulai memiliki power, sudah memiliki kebebasannya. Meskipun kontrolnya masih di bawah orang tuanya. Tapi cara berpikir dia itu sudah mulai memiliki daya berpikir yang berbeda dengan orang tua. Yang sering dipandang oleh orang tua, anakku mulai nakal. Nakal dalam artian berbeda dari cara berpikir orang tua. Nah, ketika orang tua tidak mampu mengarahkan apa yang dimau dari kebaikan orang tua kepada anaknya, ya udah anaknya langsung dicap sebagai anak nakal. Ketika anak ini sudah berusia 20 tahun, 25 tahun, 30 tahun, sudah punya pekerjaan, sudah punya keluarga sendiri, maka cara mengarahkannya juga tidak sama seperti masih kecil. Anakku akan selalu kecil di depan mata aku. Itu betul. Itu betul. Dan kita sebagai anak harus memaklumi itu. Tapi orang tua yang masih bisa berpikir harus tahu bahwa anaknya kini sudah tidak ada pengaruh sama sekali di bawah kepemimpinan orang tuanya. Sama sekali. Di lain hanya ikatan bahwa anak itu harus berbakti kepada orang tuanya. Tapi dari segi kontrol, orang tua sudah tidak punya kontrol penuh kepada anaknya. Maka dalam titik ini berbeda cara penyampaiannya. Itu dari anak dan orang tua. Di dunia pendidikan. Apalagi kalau antar muslim sesama muslim. Rasulullah kepada 3 orang sahabatnya yang tidak mau ikut perang atau terlambat, dihukum, ditahdzir, nggak dihawil, nggak disapa, nggak diajak salam, nggak diajak ngobrol, dikucilkan. Karena Nabi yang menjadi penguasa di situ, Shallallahu Alaihi Wasallam, memiliki pengaruh besar kepada sahabat tadi, dan sahabat tadi tidak punya jalan keluar daripada hukuman itu selain kembali kepada Rasulullah SAW sendiri. Sehingga perang itu, hukuman itu berngefek. Nah, bisa dibayangkan kalau ternyata yang menjadi murid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini ternyata memiliki power yang sama di sisi Nabi dari segi kekuasaan wilayah dan dari segi ketaatan. Tidak begitu taat kepada Nabi karena dia merasa berdiri sendiri. Apakah Nabi akan berperilaku seperti itu kepada orang ini? Enggak. Mana yang pernah Nabi tahdzir dari orang-orang munafik? Yang mana dari segi ketaatan kepada Nabi tidak menjadikan Nabi menjadi jalan utama kebenaran. Enggak pernah ditahdzir sama Nabi. Bahkan mereka bohong dibiarkan. Ala kulli hal, yang kita bahas di sini adalah ketika di masa Nabi ada orang yang menjadikan Nabi itu bukan pedoman utama, bukan pemimpin utama pun, Nabi dalam berinteraksi dengannya berbeda. Nah ini kemudian kok ada orang-orang ujuk-ujuk datang dari suatu pengajian yang pengajian itu minoritas. Dan pengajiannya di mana-mana tersembunyi, di rumah-rumah, nggak berani ngisi pengajian di masjid. Kalau ngisi pengajian di masjid,
ditutup kordennya, atau orang-orang internal saja yang masuk. Kalau ada orang baru, ditanya kamu orang mana. Ini kan mencurigakan. Kemudian keluar daripada kajian-kajian yang minoritas ini, kemudian mentahdir saudara-saudaranya dari kalangan mayoritas. Kamu bukan dari kaum muslimin, kamu bukan orang yang sunnah, kamu orang yang benar dan sebagainya. Kemudian diajak ngobrol gak nyambung, diucapkan salam gak jawab. Nah, yang seperti ini ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum, akhlak yang mana yang dipraktekkan? Yang seperti inilah yang rusak Islam sebenarnya. Yang ngaku si paling sunnah, ternyata malah ngerusak sunnah. Dan itu sering kita warning. Terkhusus untuk ibu-ibu yang bercadar. Tampilannya sudah serem. Cadaran. Muka ditutup rapat, pakaian tertutup rapat. Ternyata lingkungannya atau ketika berinteraksi dengan sekitarnya sama tertutupnya. Lewat rumah tetangga, lewat aja nggak nyapa, nggak apa. Itu mengerikan. Kenapa? Karena manusia itu pada normalnya merasa waspada dan berbahaya dari wujud yang tidak dikenal. Itu fakta. Seperti kita kadang-kadang takut sama jin, bukan karena jin itu lebih kuat daripada kita, cuman karena jin itu tahu siapa kita dan kita nggak tahu siapa jinnya. Itu aja kita sudah merasa tidak aman. Begitu pula dengan ketika kita berinteraksi dua arah. Kita nggak bisa mengenal siapa yang di depan kita, yang di depan kita mengenal kita secara utuh. Itu secara fitrah manusia akan menunjukkan sikap menjaga diri. Ini yang di hadapannya pakai cadar full nggak dikenal, nggak nyapa juga. Ternyata suaminya jenggotnya panjang, jubahan, nggak senyum juga, nggak nyapa juga. Nah, ini pertanyaannya, sunnah sebelah mana yang dipelajari? Tolong hadis sebelah mana yang dibahas? Kanan atau kiri, halaman berapa, ayat berapa, surat apa? Tolong disebutkan. Kalau ada, tolong jangan sebutkan ucapan ustadznya, karena ustadzmu bukan dalil. Wah, atos-atosan yang bisa. Gak boleh ya, semuanya ke bawah emosi gak boleh ya. Anak agak kecewa. Ada teman-teman yang dulu ketika 2008, 2009 ketika anak awal-awal merantau memiliki ikatan yang sangat akrab dengan teman-teman. Emosionalnya kan tertinggi ya, di usia masih kecil merantau, yang mana dulu akses hubungan dengan orang-orang terdekat keluarga itu nggak semudah sekarang dengan WhatsApp dan sebagainya. Jadi ya mengandalkan ikatan itu ya emosional itu dengan orang-orang sekitar. Tahu-tahu ketika saat ini sudah dapat kontaknya, disapa nggak jawab. Bahkan salam pun nggak dijawab. Yang dijawab cuman, antum bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Gitu aja. Ternyata usut punya usut, setelah dicari, oh ternyata beliau menganggap ana bukan lagi ahlu sunnah. Loh ya kalau ana bukan ahlu sunnah, ya mbok diluruskan. Apa salahnya? Kan gitu. Kan ahlu sunnah bukan punyamu sendiri toh. Kan gitu ya. Nah ini kekecewaan seperti ini sebenarnya nggak boleh. Tapi hati-hati. Di Banyuwangi banyak. Dan penampilannya justru seperti menunjukkan sebagai orang yang mengamalkan sunnah. Jadi hati-hati, jangan sampai tertipu dan jangan sampai ya kita harus memahamkan. Karena yang seperti ini, gerakan-gerakan seperti ini sangat dicurigai dan tidak menunjukkan akhlak yang baik. Dan ikhwatul Islam, seperti ini dari segi secara pikiran normal, apakah yang dilakukan unggah-ungguh seperti ini masuk akal? Enggak. Bagi kita yang berpikir wajar. Tapi kalau ternyata kita menyontoh orang yang menjadi qudwah kita, tauladan kita seperti itu, maka akan menjadi masuk akal. Kalau ternyata gurunya seperti itu, maka akan masuk akal. Kita bisa temukan anak-anak itu dengan mudahnya memukul temannya. Dan dia anggap itu masuk akal. Kenapa? Ternyata bapaknya nganteman. Memukul ketika berbeda pendapat itu adalah suatu hal yang tidak masuk akal dari segi tatanan bersosial. Tapi kalau dia melihat bapaknya seperti itu, teladannya seperti itu, maka itu akan masuk akal. Maka makarimul akhlak yang dimaksudkan oleh para murid adalah siapa yang menjadi tauladannya. Kalau ternyata ustadznya, gurunya itu sangat mudah sekali merendahkan ustadz yang lain meskipun beda pendapat atau satu pendapat tapi beda penafsiran atau beda kelompok atau beda jalsah, beda halaqah, kemudian dijelek-jelekkan, jangan datang ke sana.
kamu jangan ke sana dan sebagainya. Dilihat. Lihat. Bisa, ini pasti bisa dipastikan. Murid-muridnya yang bahkan baru ngaji setahun 2 tahun sudah bisa menilai ustadz itu sesuai Al-Quran atau tidak. Oh enggak, ini ahli bid'ah. Oh enggak, ini enggak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Baru ngaji setahun. Tajwid tahsinnya belum lurus ini. Dotnya itu masih ada lamnya. Delo. Tapi sudah kalau dikatakan Ustadz Fulan gimana? Ustadz Fulan bukan Sunnah. Ustadz Fulan bukan Salaf. Ustadz Fulan ini ahlul bid'ah. Ini seperti kita berkaca ya. Kayaknya dulu pernah gini deh. Di awal-awal hijrah ya. Astagfirullah. Masya Allah. Bahkan yang kita komentari bisa jadi yang sudah viral. Ajim, manhajnya apa? Masya Allah. Bahkan kita nilai, Ajim itu agamanya gini. Ketemu nggak pernah. Kita nggak pernah kenal bagaimana latar belakang pendidikannya. Kita nggak tahu dia baca buku apa. Kita nggak tahu apa marojiknya, siapa gurunya, nggak tahu. Tunjuk Ajim. Dia nggak pernah datang ke kajian ustadz-ustadz kita. Oh berarti dia ahlul bid'ah. Mantap. Ya oke lah, kita akui Ajim, hafizahullah ta'ala. Kita anggap oke lah, berbeda tema pengajiannya dengan tema-tema pengajian yang sering kita hadiri. Tapi apa landasannya kita kemudian menilai manhaj beliau, padahal karena beliau di luar pengajian kita. Padahal kita nggak kenal, ketemu aja nggak. Di dalam kamus Ahlus Sunnah wal Jamaah, memang ada istilahnya jarh wa ta'dil. Itu kalangan para muhaddisin aja, yang memang mereka mengetahui dengan betul siapa yang diajak bicara. Ulama ini jangan diambil ilmunya. Ulama ini jangan diambil ilmunya. Pemahamannya seperti ini. Siapa yang ngomong seperti ini? Ulama juga. Kapan ulama ini tahu ulama yang lain ini ucapannya salah? Ya ketika dia ulama, karena dia tahu dalilnya. Ngawur ini. Kapan kita tahu seseorang berbicara tentang ayat Al-Quran dan menafsirkannya salah? Ketika kita sudah menguasai tafsirnya. Ngawur ini tafsirnya. Nah kalau nggak tahu tafsirnya, apa adanya yang didengarkan, pasrah aja, ya nggak usah ikut-ikutan menilai. Itu bukan akhlaknya. Tapi ikhwatul Islam, kembali lagi. Kalau ternyata kita ngaji kepada ustadz-ustadz yang seperti itu, mudah sekali mengatakan, antum jangan mondok ke pondok fulan. Itu pondoknya sesat. Antum jangan ke pondok fulan, jangan ke kiai fulan. Itu kiainya sesat. Antum jangan ke sana. Lihat, pasti muridnya begitu juga. Baru selesai mengkhatamkan ushul tsalatsah, udah. Gayanya sudah seorang muhaddits di kalangan tabi'in. Dan itu sampai hari ini masih ada. Di tahun 2007, 2008, awal-awal anak mondok, itu sangat banyak sekali. Rata-rata tema kajian sunnah itu seperti itu. Mayoritas ya sudah mulai pecah ya. Mulai ada yang moderat, ada yang masih kolot seperti ini. Anak kira yang kolot ini sudah mulai belajar, mulai sedikit jumlahnya. Ternyata di tahun 2025 masih ada. Fungsinya AI itu buat apa gitu? Masa nggak ada yang punya HP sih? Masa nggak punya WhatsApp sih? Facebook aja mau jualan arit atau pacul, itu masih muncul loh kajian-kajian sunnah. Apa nggak sampai ilmu-ilmu yang update? Kok masih menggunakan metode ilmu primitif sih? Kan gitu ya. Tapi itulah hidayah. Karena dia menganggap ilmu itu hanya datang dari guru kita. Ternyata ada yang lebih senior, ternyata bukan guru kita, ya dia anggap biasa aja. Misalkan, mungkin bisa jadi di antara kita ada yang seperti itu. Kita punya guru Ustadz Ayat, hafizahullah ta'ala, seorang muhaddits. Kemudian beliau punya guru di Madinah. Nah gurunya tadi ternyata datang ke Indonesia, memiliki pandangan yang berbeda dengan Ustadz Ayat. Dengan mudahnya, dia sudah bukan sunnah lagi. Kenapa? Sunnah itu ya ada pada Ustadz Ayat. Kenapa? Yang kita kenal Ustadz Ayat. Gurunya Ustadz Ayat yang dulu ilmunya Ustadz Ayat itu mengambil dari beliau misalkan. Kita nggak tahu siapa dia. Ya udah dengan mudah, berarti dia sudah bukan sunnah. Ngawur sekali. Sembarangan sekali. Dan itu yang terjadi. Gurunya mentahdir gurunya. Murid-muridnya ikut mentahdir syekh dari gurunya. Itu terjadi di Yaman. Di Indonesia ikut-ikutan. Masya Allah. Bahkan anak ingat sekali masih SMP kelas 3 yang kita bahas sudah tentang manhajnya Syekh Yahya Al-Hajuri. Anda pernah dengar ya? Syekh Yahya itu seperti ini.
Kemudian Ustadz Fulan, Ustadz Fulan, Ustadz Fulan, itu bagaimana? Anak kelas 3 SMP itu. Anak sudah hafal daftarnya. Ini ustadz-ustadz yang memiliki penyelewengan pemahaman. Kelas 3 SMP. Ini doktrinnya mengerikan sekali. Dan itu ada, ikhwah. Ada. Kita katakan apakah mereka ahlu sunnah? Ya ahlu sunnah. Karena secara akidahnya sunnah, fikihnya juga sunnah. Tapi dakwahnya neo-khawarij. Ya kita nggak bisa katakan khawarij juga ya. Karena sebenarnya pemahaman akidahnya sunnah. Tapi prakteknya itu ta'assub, fanatik. Dan fanatik ini kalau sudah fanatik banget ke golongan, mengarahnya kepada khawarij. Dan itu yang terjadi di masa Ali bin Abi Thalib. Tidak sedikit di antara mereka yang mengangkat pedang kepada Ali bin Abi Thalib bukan karena dia tahu Ali bin Abi Thalib ini sesat. Tapi karena pimpinannya mengatakan Ali sesat. 7.000 pasukan. Mereka berkumpul di Nahrawan. Nahrawan insya Allah. Atau Haruri, di wilayah Harura. Mereka berkumpul di wilayah Harura. Kemudian kelompok ini disebut sebagai Haruriyah. Abdullah bin Abbas dikirim ke sana menjelaskan apa yang menjadi ketetapan Ali bin Abi Thalib yang dipandang sebagai kesesatan. Dijelaskan oleh Abdullah bin Abbas. Yang notabene Abdullah bin Abbas ini jauh lebih muda daripada Ali. Yang notabene Abdullah bin Abbas ini radhiyallahu taala anhum ajma'in adalah ya bisa dianggap orang biasa di pemerintahan Ali. Ya ulama, tapi ya dipandang orang-orang yang memerangi Ali, ya Ali Abdullah bin Abbas ya hanya ulama gitu aja. Tapi ternyata mereka dari ucapan Abdullah bin Abbas mereka tersadarkan 4.000 taubat. Sisa 3.000. Menunjukkan apa? Ya selama ini mereka cuma ikut-ikutan aja. Itulah bahayanya qudwah. Dan di sini ikhwatul Islam kaitannya adalah lemahnya sisi dari sang yang ditauladani. Ini yang berpotensi rusaknya dakwah kita. Dan kalau kita melihat peta pertikaian kaum muslimin hari ini, saling serang sana, serang sini, serang sana, serang sini. Dari mana? Dari gurunya. Dari gurunya, bukan dari ajarannya. Kita waktunya introspeksi diri. Karena kalau kita selalu menuding orang lain, ya dari tadi kita bahas seolah-olah kita menuding ya. Ya, iya sih kita nuding ya. Tapi seenggaknya yang kita tuding itu sebenarnya orang dari kalangan kita sendiri. Yang ngaji sunnah. Makanya kita harus mau introspeksi diri, kita harus rajin-rajin menuding satu sama lain di antara kita untuk muhasabah. Tapi coba kurang-kurangilah menuding kelompok di luar kelompok kita. Jangan-jangan sebenarnya kita juga melakukan hal yang sama. Misalkan ketika ada ustadz-ustadz kita yang tampil kemudian dibilang sebagai Wahabi atau radikal, mengajarkan tentang pembunuhan. Bawa-bawa apa yang terjadi pembunuhan di Timur Tengah sana misalkan. Yang mana itu adalah ranahnya ranah politik. Ranah politik banget. Apa syahidnya ikhwata? Coba tanya kepada orang-orang yang berisik tentang teriak-teriak Wahabi-Wahabi itu. Apakah mereka ada yang tahu tentang Wahabi? Tanyakan kepada mereka, ajak aja diskusi. Tapi biasanya sih yang teriak Wahabi ini akunnya akun-akun bodong ya. Jadi biasanya kalau di DM pun nggak bisa jawab. Karena dia otomatis ngetiknya. Atau kita sebutnya dengan bahasa sopannya buzzer. Jadi berbanggalah kita yang di atas pemahaman yang diserang buzzer. Karena biasanya yang bersembunyi di balik buzzer ini dia nggak punya dalil. Nyerang pendapatnya aja pakai buzzer. Gimana mau kita cari kebenarannya kan gitu. Dan itu sering sekali kita temukan STDI itu isi kontennya, komennya itu isinya buzzer-buzzer semua. Kalau seandainya ada akun nama yang seolah-olah normal, nama orang, diklik isinya semua konten-konten menghina Wahabi. Buzzer juga. Ala kulli hal, yang ingin Anda tegaskan, coba tanya kalau seandainya ada teman kita yang punya pemahaman seperti itu. Coba tanya, apa itu Wahabi? Anda yakin dia nggak tahu apa itu Wahabi? Dakwah yang bagaimana yang dimaksud? Dakwah pembunuh dan sebagainya. Pembunuhan yang mana? Kalau dia berbicara tentang data, ayo kita tentang data. Anda yakin datanya juga sama-sama kilawakol, apa jadi guru nih? Karena data itu nggak bisa dirubah ya. Kalau cerita iya, cerita itu ditulis oleh orang yang menang. Tapi kalau data enggak. Dan yang menjadi sorotan adalah dakwah Wahabiyah itu dakwah yang dibawa karena pertumpahan darah di Timur Tengah, membunuh kaum muslimin. Pertanyaannya, perang yang bagaimana yang nggak membunuh? Kenapa yang disorot adalah pasukannya yang di situ ada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab?
Apakah ketika terjadi pertempuran pasukannya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab nggak dibunuh? Dielus-elus? Atau dipeluk? Kemudian pasukannya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab kemudian membunuh pembantaian? Enggak. Silakan lihat sejarahnya. Jangan cari di Google. Cari di buku dua pihak. Itu kalau mau insaf. Kalau mau membaca dari satu sisi aja, ya Ana terbuka. Ana nggak mau membaca dari, kalau Ana membaca ya tarikh mamlakah, sejarah kerajaan Saudi Arabia saja. Ya Ana nggak mau. Kalau Ana membaca kisah dari buku ini, otomatis mereka akan mengagung-agungkan kerajaan. Dan Ana bukan pro kerajaan Saudi. Ana pronya Indonesia. Meskipun kalah terus ya. Kebantai 6-0. Nggak masalah. Tapi Ana pro Indonesia. Tapi kalau Anda mau membaca sejarah, baca sejarahnya bagaimana Utsmaninya. Karena di masa itu pertikaiannya antara dakwah Saudi dan dakwah Utsmani. Itu kita baca dua sisi. Karena Utsmani juga adalah kerajaan Khilafah Islamiyah yang kita di situ, kita bagian dari mereka. Kita baca juga bagaimana tentang kerajaan yang ada di wilayah Hijaz, Mekah, Madinah. Itu kita harus insaf, baca semua, by data. Jangan baca di Facebook. Kalau cuma baca tulisan-tulisan orang di Facebook, ya Allah. Orang Syiah aja punya kitab. Mereka mendakwahkan lewat kitab. Masa kita yang Sunni bacanya dari YouTube, bacanya dari Facebook? Ya namanya isinya fitnah semua. Ala kulli hal. Jangankan tentang ilmu agama yang sama-sama nggak tahu. Harga HP aja sudah bisa diputar harganya kalau di Facebook. Penipuan ya. Ala kulli hal, maka yang seperti ini ikhwatal Islam azani Allah wa iyyakum tidak terjadi kecuali karena gurunya juga seperti itu. Yang bahaya adalah gurunya yang berilmu memiliki sikap seperti itu sehingga diikuti oleh muridnya. Masalahnya adalah murid ini belum sampai menapaki keilmuan gurunya, tapi sudah berperangai dengan perangai gurunya. Ketiplak dengan perangai gurunya, tapi tidak menguasai ilmu gurunya. Ini yang bahaya. Dia mencontoh perilaku gurunya 100% tapi ilmunya tidak. Sampai akhirnya gurunya meninggal, kemudian dia sebagai murid generasi pertama menjadi guru. Apa nasib murid berikutnya? Kenapa kok dikatakan seorang murid itu dengan mudah mengambil karakter gurunya dan tidak dengan ilmunya? Karena ilmu itu harus dengan belajar istiqomah. Susah. Sedangkan perilaku itu cukup melihat. Kita akan dengan mudah mengikuti. Seperti anak kita yang mengikuti kita. Kita mau kasih tahu si anak ini hikmah ilmu yang kita baca dari kitab-kitab kuno, anak kita bisa jadi gak paham. Tapi segala hal yang dilakukan oleh orang tua, anak pasti mencontoh. Pasti menyontoh. Lihat anak-anak teman-teman kita, gerak-geriknya mirip bapaknya banget. Jalannya, ngomongnya, ketawanya, sampai ngejeknya. Kalau lihat nyinyir nih, lihat nih. Kalau nih antum punya anak tetangga nih, dia ngejek anak kita, lihat. Pengen ngeplak bapak ya. Saking miripnya. Apakah kita pernah berbicara kepada anak kita, mengajarkan kamu harus mengikuti saya seperti itu? Enggak. Anak yang observasi. Anak itu observatif ya. Itulah murid. Bahkan Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma sangat mengikuti gerak-gerik Nabi SAW. Fanatik banget ya ketika beliau melihat Nabi SAW, beliau adalah termasuk di antara pemuda-pemuda. Ya wajar, anak kecil melihat orang yang diagungkan sangat fanatik. Ya tapi ini nggak masalah yang difanatik Rasulullah ya, nggak masalah. Meskipun para ulama ada yang menyebutkan bahwa Abdullah bin Umar ini sampai berlebihan. Ini fresh ini, ilmunya baru Anda dengarkan dari Ustaz Ayat kajian hari Senin kemarin. Dan ya kalau nggak datang ke beliau ya kalian nggak dapat akses dari bukunya. Salah satu kisahnya adalah bahkan Abdullah bin Umar ketika safar pernah beliau duduk dan jongkok di suatu tempat di padang pasir. Kemudian duduk agak lama sampai ditanya, kamu ngapain? Dulu aku pernah safar dengan Nabi SAW dan Rasulullah di sini kencing. Ya aku melakukan apa yang dilakukan Nabi, tapi karena aku nggak pengen kencing, ya aku tunggu sampai kencing, sampai lama. Nah ini termasuk di antara hal-hal yang berlebihan, mencontoh. Tapi ya nggak ada kata berlebihan mencontoh Nabi. Yang dicontoh Nabi. Berarti apa? Hal-hal yang demikian itu bisa dengan mudah gerak-gerik yang disebut sebagai sikap atau unggah-ungguh. Ini yang hilang di dalam figur kaum muslimin. Apalagi kalau dia tidak mulazamah dengan gurunya atau mulazamah dengan guru
yang sembarangan, yang penting viral, yang penting alumni Timur Tengah, pengalamannya belum banyak, termasuk diantaranya di Banyuwangi ya. Dai-nya orang yang dipanggil Ustadz, yang penting alumni Timur Tengah. Padahal umurnya masih di bawah 30 tahun. Pengalamannya ya nggak banyak. Disuruh bicara apa? Relate ya? Maksudnya anak sendiri. Anak kadang-kadang merasa terbebani ketika harus menyampaikan. Lah, anak disuruh ngisi di sini dari usia anak 2-3 tahun. Pertama kali anak duduk di sini 2-3 tahun. Iya, 2-3 tahun atau 2-4 tahun. Masih sangat muda, masih sangat anak-anak sekali. Dan ketika anak harus menyampaikan kajian, loh, apa yang tak sampaikan? Isi-isinya sepuh-sepuh. Apa yang anak akan sampaikan? Nasihat. Nasihat dari anak kecil kepada orang tua. Akhirnya anak datang ke syekh. Karena yang anak lihat di Madinah itu, para masyayikh itu ketika mereka kuliah, mereka yang akan menyibukkan dirinya di kampus. Kenapa? Karena di kampus ada dosen-dosen yang lebih tua. Mereka selalu bertanya kepada masyayikh itu sampai akhirnya mereka melakukan penelitian, membaca buku, sampai memutih ketika uban-uban mereka sudah mulai muncul, barulah mereka turun ke masjid-masjid. Dan jarang kita lihat ada majelis ilmu diisi oleh orang-orang muda. Muda dalam kategori usia 30 tahunan ya. Masih hitam, itu jarang. Kecuali halakoh-halakoh kecil setoran Al-Fatihah. Setelah itu, nggak ada. Rata-rata tiba-tiba muncul Syekh Fulan. Baru buka majelis pertama. Udah putih. Udah dicat merah. Anak kadang-kadang lihat, umurku sik 23 ngisi pengajian yang Imanullah. Ya alhamdulillah, Imanullah bukan Masjid Nabawi, alhamdulillah. Tapi disorot ini. Ya di Masjid Nabawi aja nggak disorot video gitu. Anak tanya kepada salah seorang masyayikh. Solusinya adalah, karena kita nggak mungkin menasihati, karena kita bukan penasihat, bukan orang yang punya ilmu, bukan punya pengalaman, kita hanya bisa mengakses ilmu. Ya udah, jadilah sebagai penerjemah. Ya, yang ini yang Anda lakukan saat ini, Anda cuma menerjemahkan kitab, dan nasihat itu ada di sini semua. Anda hanya menerjemahkan. Jadi kalau ada yang bertanya, kemudian Anda nggak bisa menjawab, ya maaf. Namanya juga ilmu Anda cuma kopas. Ilmu Anda cuma kopas dari buku, ya udah. Akses Anda cuma kepada terjemah kitab ini. Ala kulli hal, maka ikhwatul Islam azanillahu wa iyyakum, sangat penting kiranya kalau seandainya kita mendatangi para guru-guru itu yang sudah penuh dengan hikmah. Para masyayikh yang memang nilai ilmunya yang sudah luas, sudah banyak menghadapi asam garam keilmuan dan agama. Mereka juga sepuh daripada usianya. Dan dulu, ya silakan antum akan menemukan jawaban yang berbeda. Dari ustadz yang sama membaca satu kitab berbeda usianya. Ada Ustadz Muhammad Qasim, hafizahullah ta'ala. Beliau cukup sepuh ya 50 ke atas dalam dunia dakwah ini. Coba mampir ke beliau dan tanya beberapa sikap. Dan insya Allah jawabannya selalu berbeda. Dan punya sudut pandang yang berbeda. Begitu pula kalau seandainya dulu ada ya Ustadz Saleh rahimahullah ta'ala. Masya Allah, cara berbicara itu selalu berbeda. Dan kalau mau main ke STDI, monggo berjumpa dengan Ustadz sepuh, Ustadz Arifin, yang nggak terlalu sepuh sebenarnya ya, dibandingkan antum-antum mungkin ya. Cara pandang mereka itu otomatis pasti akan berbeda dengan orang-orang yang masih usianya muda. Itu salah satu hikmahnya para nabi diutus di usia 40 tahun. Karena cara bicaranya, kebijaksanaannya itu berbeda. Ini yang hampir nggak ada. Apalagi di generasi anak-anak kita. Yang mana ilmu itu dikemas dalam rangkuman video. Reels, short, apalagi konten-konten yang 2 menit, 1 menit itu. Apa? TikTok ya, ya TikTok. Kajian yang panjang kayak gini 45 menit, yang nonton paling 30 orang, 90 orang. Kalau dipotong sama adminnya jadi 2 menit, yang nonton 1000 lebih. Itu karena sama adminnya dirangkum inti dari kajian yang 1 jam tadi jadi 2 menit. Ngerti ngono kan pengajiannya 2 menit aja nih gini kan. Gak kesel para siapa nih. Terbiasa mendapatkan rangkuman ilmu sesimpel itu. Nah, informasinya banyak. Pengetahuan itu bertambah. Tapi apakah unggah-ungguh dan perilakunya itu didapatkan? Enggak. Kita tidak akan menemukan contoh unggah-ungguh di video YouTube. Itu yang kita temukan hari ini.
Banyaknya dai-dai muda yang bahkan ustadznya langsung ditahdir. Anak kira ini hanya di Yaman atau di Saudi. Wajarlah masyayikh kibar, ya kan? Bahkan ketika muridnya mentahdir syekhnya senior banget. Tapi muridnya ini yang mentahdir pun juga bukan murid kaleng-kaleng, syekh kabir juga, syekh besar juga. Di Indonesia terjadi. Ustadznya ya sudah bertahun-tahun berdakwah di Jawa Timur. Muridnya mentahdir. Padahal dia nggak sepuh-sepuh amat. Nah kemudian muridnya ini punya murid juga, masih muda, seumuran ana, mentahdir gurunya yang pertama tadi, yang sudah sepuh. Antum insya Allah tahu ya, siapa ini maksudnya. Jawa Timur cuma ke arah satu arah aja. Masih seumuran anak, ya masih anak kecil. Bisa dibayangkan anak mentahdir Ustaz Arifin? Bahkan yang ditahdir lebih tua daripada Ustaz Arifin. Hafizahullah ta'ala, hafizahumullah ta'ala. Anak tidak katakan akidahnya rusak. Akidahnya lurus. Tapi sikapnya dalam dakwah yang serampangan. Ini tidak lahir kecuali dari gurunya. Yang perlu kita garis bawahi, siapa gurunya? Apakah dia sudah bermajlis, bermulazamah dengan para masyayikh? Faktanya tidak. Karena memang secara keadaan hari ini kita itu susah untuk mendapatkan akses duduk di majelis ilmu para masyayikh. Kemudian kita mengambil ilmunya. Kecuali di pondok pesantren. Ala kulli hal. Di sini ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum, kalau itu memang tidak memungkinkan, sering-sering kita mencontoh perilaku Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah Subhanahu wa taala, ulaika alladziina hadallahu fabihudahu muqtadi. Dengan petunjuk-petunjuk mereka itulah ikuti unggah-ungguhnya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Dan kata Allah Subhanahu wa taala mensifati Rasulullah, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Ya, lihat bagaimana sikap Rasulullah. Setiap perilaku kita lihat Rasulullah bagaimana melakukan, dan para sahabat menafsirkan perilaku Rasulullah bagaimana. Insya Allah aman. Dan bisa dipastikan segala tindak tanduk kaum muslimin yang menyebabkan perpecahan di kalangan kaum muslimin, meskipun ngaku-ngakunya ngikuti perilaku Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, pasti ada celahnya, nggak ngikuti Nabi beneran. Ngikuti perilaku Nabi yang sesuai dengan kepentingan kelompoknya. Pasti itu. Dan kalau dilihat, diteliti lagi, apakah beneran mencontoh? Ternyata enggak juga. Nah, kalau kita meminta kelompok lain, ayolah perbaiki cara dakwahmu, nggak bisa. Yang bisa kita lakukan apa? Dari diri kita sendiri, dari kelompok kita, dari circle-circle kita. Kalau kita tunjukkan, kita mulai melihat sikap-sikap orang sekitar kita yang ngakunya kajian sunnah, tapi unggah-ungguhnya perilakunya nggak menunjukkan bagaimana Islam ini dibangun di atas akhlak Rasulullah SAW. Ingatkan, peringatkan. Kemudian apalagi sampai dia ngomong, biarinlah toh anak juga bukan dai. Loh enggak, masing-masing kita punya perannya sendiri dalam dakwah. Karena orang itu akan melihat kajian kita, dakwah kita itu dilihat dari sisi kita, yang menutupi orang-orang yang melihat tadi. Orang-orang tadi yang di sekitar kita gak akan melihat circle kita kecuali dari kita, karena kita yang ada di sana. Maka segala unggah-ungguh kita, perilaku kita, ketika dalam emosi dan tidaknya, itu akan menjadi suatu hal wajah dalam dakwah. Dan jadikan itu sebagai pedoman yang kita ambil dari Nabi SAW. Bahkan disebutkan di sini salah satu hikmah dari pembahasan ini, sebagaimana yang disampaikan oleh Syekhuna Al-Wadi'i rahimahullahu ta'ala, husnul khuluq wa husnul muamalah tayyibah rubbama takunu ablagh wa ablagh min alfi mau'izah. Sikap yang baik atau perilaku yang indah itu bisa jadi lebih ngena daripada 1000 nasihat. Sikap yang baik. Dan itu ada terjadi ketika seorang anak dibunuh oleh penjahat. Kenapa dibunuh? Ya aku pengen bunuh aja. Bukan karena kesalahan yang dibunuh. Anaknya dibunuh. Kemudian orang tuanya di peradilan, di pengadilan memaafkan. Memaafkan si pembunuh. Karena ternyata tidak ada kesalahan di situ, selain karena memang dia ingin membunuh. Berarti kan kesalahannya ingin membunuhnya. Ya udah dimaafkan aja. Toh dengan dibalas tidak akan hidup anaknya. Dia hanya memaafkan aja. Yang mana dia tidak ada tendensi untuk membunuh anaknya, dia hanya random ingin membunuh dan ternyata yang terbunuh anaknya. Akhirnya si orang tua tadi di tengah isak tangisnya dia mengatakan saya memaafkan.
si pembunuh tadi masuk Islam. Hanya sesimpel itu. Ya nggak harus nunggu anak kita dibunuh ya, untuk memualafkan orang ini terjadi di Amerika dan viral videonya kan, sempat kita tonton. Kalau nggak salah pelakunya kulit hitam ya, kemudian masuk Islam. Masya Allah, hidayah. Dan bahkan yang pernah Anda ceritakan di sini dari teman Belanda, yang mana teman-temannya ada yang sekedar sesimpel masuk Islam cuman karena di laundry, dia mencuci pakaian kaum muslimin, orang Islam di sana nggak bau. Pakaian muslim itu cuman bau keringat. Sedangkan pakaian-pakaian non-muslim di sana ketika dicuci pasti bau tinja. Bau tinja atau bau pesing. Bau najis. Tapi kenapa kok bajunya orang-orang Islam di sana kok nggak bau kotoran tubuh? Hanya bau keringat aja. Yang itu otomatis dari segi kejijian berbeda ya tingkatannya ya. Akhirnya ditanya, ternyata dalam Islam urusan jeding kan diatur ya. Masuk Islam. Maksudnya ustadz yang dakwah capek-capek nggak mesti serta-merta kemudian masuk Islam gitu lah audiennya. Malah kadang-kadang bantah, bawa kitab-kitab juga. Jangankan lawan agama, yang sesama Islam aja bawa kitab-kitab yang lain saingan gitu kan. Ini Masya Allah menunjukkan perilaku itu ablaq, kata Syekhana Al-Wadi'i rahimahullahu ta'ala. Maka di sini hikmahnya adalah menjaga wibawa, menjaga unggah-ungguh perilaku, atau menunjukkan sikap yang baik. Tentunya itu mengikuti apa yang dicontohkan oleh Nabi SAW, itu sah-sah aja. Atau mungkin dalam bahasa kasar kita itu ya pencitraan ya. Menjaga perilaku baik, itu nggak apa-apa. Selama yang diikuti adalah apa yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Nggak apa-apa. Tujuannya bukan agar kita itu dihargai oleh orang lain. Tidak. Tapi agar apa yang kita bawa itu dihargai oleh orang lain. Diulangi ya. Bukan agar kita dihargai orang lain. Tapi agar misi yang kita bawa itu dihargai oleh orang lain. Apa misi yang kita bawa? Mengenalkan sunnah. Bisa dibayangkan? Ketika kita mendakwahkan gerakan anti riba misalkan. Kita anti riba, riba itu haram. Kita datang ke teman-teman yang masih bergelimang dengan ribanya. Dengan kondisi kita yang kelihatan sangat lapar, sangat kumuh, tidak menjaga penampilan, mau makan aja masih utang-utang. Yang diutangi juga orang yang masih di riba. Sedangkan orang-orang yang dinasihati tentang riba, ketika makan bersama mereka donaturnya. Kita mau ngomong panjang tentang haramnya riba, nggak didengerin. Donaturnya aja orang yang makan riba. Nah, itu kan perilakunya. Dan Nabi SAW dalam kondisi miskinnya tetap infak. Untuk apa? Menunjukkan bahwa Islam itu izzah. Sehingga ketika Nabi SAW mengajak, ayo infak ya masyarul muslimin. Ya masyarul nisa tasaddaqna. Mereka nggak ada yang beralasan. Ya nabinya aja begini dan begitu. Nah, Nabi dalam kondisi susah. Bahkan pernah 3 bulan. Dapurnya nggak nyala. Bukan berarti GoFood ya, enggak. Tapi memang nggak ada yang dimasak. Tapi ketika punya, Nabi berinfak. Ala kulli hal, monggo isya dulu. Image dia seorang yang cool adalah tokoh-tokoh di perfilman. Nah, itu malah aneh. Tapi kalau memang kita ingin menjadikan image kita itu adalah orang yang mencontoh apa yang dilakukan oleh Nabi, insya Allah nggak akan canggung. Nabi kemana-mana jalannya cepat. Silahkan antum coba kalau lagi jalannya cepat. Jangan gelingsrang. Tapi sekarang enak naik motor sih. Atau Nabi kemana-mana selalu salam. Coba silahkan dicoba. Tetangga lewat neko. Ya meskipun biar nggak aneh ya, kita mungkin coba dengan monggo. Monggo, assalamualaikum. Jangan assalamualaikum aja. Kadang-kadang kita salam ke orang Jawa, Islam Jawa ini ya. Assalamualaikum. Sopo gak kenal kok salam. Biasanya orang salam itu harus nyilih duit. Kok lewat tok kan aneh gitu. Monggo, assalamualaikum. Kalau monggo itu lebih masuk akal, lebih apa istilahnya, lebih di familiar lah. Kemudian nyapa, kemudian bertanya keadaan, itu termasuk di antara sunnah yang dilakukan oleh Nabi, bertanya kepada para sahabatnya.
Bahkan unggah-ungguh kepada anak kecil itu bukan awkward moment. Apa ya? Bukan suatu hal yang aneh. Bahkan Nabi SAW mencontohkan, ya Aba Umair, ma fa'alan Nughair. Itu satu ucapan yang selalu terulang-ulang. Ini anak kecil, usia 5 tahun, 6 tahun, yang dia tuh nangis. Dia punya burung, burungnya mati. Gak gerak tau burungnya. Burungnya ini difahamin Nughair. Dipegang, kok gak nyala, kok gak gerak-gerak, mati, nangis dia. Nabi SAW datang, nyapa. Ya Aba Umair, ma fa'alan Nughair. Kenapa dia? Unggah-ungguh seorang pemimpin kerajaan, negara besar, jenderal. Kalau perang jenderal, kalau di negara presiden, raja, di masjid, imam, khatib, dan seorang nabi spiritual, bertanya kepada anak kecil. Sepupunya yang masih anak kecil digonceng. Ya menunjukkan family man lah ya kan gitu ya. Ini nggak masalah. Kita menunjukkan image, bukan berarti kita menunjukkan sok sayang, enggak. Kita ingin menunjukkan image yang bagaimana Rasulullah itu bangun. Gak apa-apa. Dengan celana dicingkrangkan. Bukan berarti kita ingin menjadi seorang ustadz salafi. Enggak. Jenggot dipanjangkan. Ngapain? Belum hafal hadis jenggotnya panjang. Gak ada hubungannya. Justru ya kita itu sadar diri. Udah hadis gak hafal, minimal adalah satu yang diamalkan gitu kan. Sudah hafalan gak banyak, hadis gak ada yang diamalkan juga kan. Kemudian istri kita mulai dikerudungi. Bukan karena istri kita itu suci. Pakai jilbab sok suci aja. Loh, orang pakai jilbab itu bukan sok suci. Tapi karena tahu nggak suci. Karena tahu nggak suci, nggak bersih, banyak salah, banyak dosa. Maka seenggaknya ditutup, jangan nambah kedosaannya. Sudah banyak dosa, banyak salah, diumbar juga auratnya. Nggak nambah dosa. Nah, seperti itu. Maka pakai jilbab itu bukan jaim. Gak mau keluar. Kenapa? Karena masih menjadi, ini wallahu alam ya, anak kira teori, tapi ternyata fakta. Masih menjadi suatu hal yang lumrah di kalangan khususnya Jawa, yang pakai jilbab besar itu hanya Bu Hajah. Dan ternyata itu benar. Kok nggak pakai jilbab? Nunggu nanti kalau sudah haji. Kalau sudah haji baru pakai jilbab besar. Bahkan karena dia takut pulang haji nggak dipanggil Bu Hajah, pakai baju jilbab besar. Silakan tanya ke Umi Ana berapa kali panggil Bu Haji. Kudungnya gede mulai dhisik. Kemana-mana panggil Bu Haji, panggil Bu Haji. Akhirnya anak ikut-ikut, teman-temannya yang kudungnya gede, anak panggil Bu Haji semua. Gak apa-apa wis. Kan gak apa-apa panggil Bu Haji tanpa modal kan? Gak apa-apa. Mahal loh itu orang-orang yang panggil haji. Itu bukan jaim. Bukan menjaga image, tapi menjaga bagaimana kita itu berusaha mengamalkan sunnah-sunnah itu semenarik itu loh. Ya dengan perilaku kita, tidak masalah. Jangan sampai justru kita menunjuk. Ya, salah satu contohnya adalah iffah dan izzah. Iffah itu menjaga kehormatan diri untuk tidak meminta-minta, tidak bermudah-mudahan untuk bergantung dari pemberian orang, dan juga izzah menjaga kehormatan diri. Dengan contohnya apa? Beli baju yang bagus. Gak harus mahal. Baju yang bagus, yang pas, ya nggak harus sama sih ya, mahal banget itu. Sama Siana semuanya dikasih orang lagi. Ya baju yang bagus, jangan kemudian mentang-mentang ekonomi kita kurang, bajunya lusuh, sudah lama, sudah pudar, yang warna pundak sama warna baju bagian bawahnya itu beda, karena luntur, kena matahari, dipakai nggak disetrika pula. Nah, di sini Islam tidak mengajarkan demikian. Kenapa? Bahkan di masa Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ada seorang yang dia sudah mulai tua renta, enggak tua-tua banget, tapi sudah mulai usia 50 tahunan. Dia belum makan hari itu dan memang dia fakir. Dia jalannya sampai merunduk-merunduk, dipukul sama Umar dari belakang. Islam sudah memuliakanmu dengan Islam, jangan merendahkan diri karena kefakiran. Tegakkan punggungmu. Tegak. Iso seger. Kalau bisa orang-orang sepuh-sepuh ini tunjukkan fisiknya. Pagi-pagi jogging. Yang tolong bapak-bapak yang 50 tahun, 60 tahun ke atas mulai dirutinkan futsalnya ya. Udah kejauhan itu Pak. Tetap kemana-mana menunjukkan fisiknya yang kuat. Bahkan ikhwatah, mengecat rambut putih. Itu sunnah. Untuk rambut-rambut yang sudah beruban. Dicat warna merah. Agar apa? Agar tampak muda dan menarik. Dan terlihat kuat. Itu sunnah.
Kenapa? Karena Islam ini mengajarkan kita untuk menunjukkan kekuatan, bukan kelemahan. Tunjukkan kuat, tegak fisik dan sebagainya, bukan sakit-sakitan. Gitu loh. Bahkan termasuk suatu hal yang dilarang. Termasuk di antara yang dilarang, ngecat yang putih pakai hitam. Itu hal yang dilarang. Kenapa? Menyerupai ciptaan Allah. Diharamkan atau dilarang ngecat yang sudah putih dengan warna hitam. Kecuali ingin menunjukkan kekuatan di depan musuh-musuh Islam. Dan di masa itu, pasukan-pasukan kaum muslimin yang berangkat usianya berapa? 60 tahun, 70 tahun. Nabi aja berangkat perang terakhir, usianya menjelang 60 tahun. 60 tahun masih berangkat perang, nggak main-main. Bahkan Nabi dikisahkan ketika khutbah masih sudah memegang tongkat. Karena memang ya sudah, ya nggak muda. Tapi masih naik kuda. Naik kuda itu lebih capek daripada naik Supra. Mirip lah ya. Karena shocknya sama-sama keras. Tapi sudah diservis bang ya. Aman udah nggak kayak naik kuda. Keledai lah, pelan. Tapi Nabi masih berangkat. Nah, para sahabat Nabi, mereka mengecat rambut-rambut mereka sampai kelihatan mereka masih di usia 40-an. Dengan apa istilahnya yang warna merah itu dimerahkan. Itu nggak masalah, itu termasuk di antara sunnah. Ingin menunjukkan image bahwa ini masih muda dan kuat. Padahal mereka ya fakir, lemah dengan tekanan dunia, kefakiran. Bahkan para sahabat Nabi ketika mereka mau infak, mereka bingung mau infak ke siapa. Karena masing-masing tetangganya menunjukkan bahwa nggak butuh diinfaki. Jangan anak, fadl sana aja, fadl sana. Padahal masing-masing mereka sama-sama butuh. Mereka nggak mau ngambil sedekah. Bahkan ketika Nabi SAW mendatangkan bagian daripada jizyah yang akan diberikan kepada orang-orang yang butuh, para sahabat diam. Menganggap saya nggak butuh ini. Saya bisa cari lain. Padahal hari itu dia nggak punya apa-apa. Itu bagaimana mereka menunjukkan image yang kuat. Ini yang dimasukkan dalam makarimul akhlak. Bukan berarti kemudian justru sudah kaya, ekonomi baik, ikut antri sembako. Paling depan lagi. Atau punya mobil parkir pinggir jalan. Afwan ya, anak nggak bisa beli rumah yang ada garasinya. Tapi dua mobil. Tapi bagaimana dengan yang ekonominya di atas UMR kemudian LPG-nya hijau ya? Ada tulisannya itu, dikhususkan untuk yang miskin. Wah, itu ya silakan dibaca untuk muhasabah. Berarti sebenarnya kita itu masih miskin. Selama LPG-nya masih 3 kilo yang subsidi. Semoga apa yang kita sampaikan ini bisa menjadi ibarah dan hikmah untuk kita. Dan ini Ana tadi beberapa kali, sudah Ana sebutkan ya. Ini Ana menukilkan sang muallif dari Akhlaqul Ulama Al-Ajurri. Kemudian juga Al-Wadi'i sudah kita sebutkan namanya, dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah sudah kita sebutkan. Jadi apa yang kita sebutkan tadi adalah sumbernya dari apa yang Ana katakan barusan, bukan dari Ana ya. Ya ada tambahan-tambahannya juga. Tapi ala kulli hal garis pokoknya adalah apa yang Ana nukil dari kitab ini. Jazakumullah khairan katsiran yang sudah menyimak. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum